ceritain bagaimana pengalaman aku, kesusahan aku selama belajar dari jarak jauh ini selama setahun di kelas 6. Jadi kesusahan yang utama yang susah untuk dijauhin itu waktu kita lagi Zoom ada gangguan aja, pengen pengen nonton yang lainnya, bukan pengen dengerin gurunya Zoom. Kayak aku waktu dulu malah waktu gurunya lagi jelasin aku malah main handphone aku, gak dengerin gurunya. Itu kesusahan yang pertama. Jadi alhasil waktu lagi ujian jawaban aku nggak bisa maksimal. Kalau kayak aku gak kayak yang kalau misalnya aku dengerin jawabannya bisa maksimal, tapi kadang aku waktu gurunya lagi jelasin aku nggak dengerin. Jadi waktu aku lagi ujian kadang-kadang aku tuh suka nggak tahu jawaban, tahu tapi atau kadang tahu tapi nggak ingat selengkapnya kayak gitu. Jadi waktu hasil dari seluruh nilainya itu nilai aku tuh nggak maksimal. Dan kesusahan kedua yang aku hadapin adalah begadang, jam tidur aku berantakan. Misalnya aku tidur seharusnya jam 9 bangun jam 5 gitu biar bagus jadwalnya. Tapi kalau aku tuh biasanya kayak gini, tidur jam 12 malam, bangun jam 8 pagi langsung sekolah, nggak pakai mandi, nggak pakai makan, cuma langsung. Kadang aku ganti baju dulu pakai seragam gitu kan. Terus habis itu sebenarnya yang bikin aku bisa kayak gitu tuh handphone dan hal-hal duniawi. Biasanya aku suka liatin Korea, terus aku suka nontonin lagu-lagu, musik, artis-artis duniawi gitu. Itu yang bikin aku jauh dari pembelajaran sekolah. Terus itu juga aku jadi nggak bisa tidur juga. Harusnya dan pesan aku buat teman-teman semua yang lagi pembelajaran jarak jauh sekarang, saran aku adalah kalian harus menahan keinginan daging kalian untuk kayak begadang terus main handphone kalau guru lagi Zoom, biar itu untuk kebaikan kalian juga. Dan waktu di akhir sekolah Tuhan baik, udah masih kasih aku bisa lulus walaupun aku anaknya nakal, tapi Tuhan tetap baik, aku bisa lulus. Itu juga Tuhan yang udah ngerencanain aku bisa lulus. Jadi ya udah deh, sekian dari aku. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik yang hadir di ibadah hari ini itu semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah, kita akan membacakan peraturan. Yang pertama, berpakaian yang rapi. Yang kedua, dilarang makan dan minum. Yang ketiga, dilarang main gadget. Dan yang keempat, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari ini Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk memuji dan menyembah Tuhan di hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu melawat setiap adik-adik yang hadir di ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang udah siap, kakak undang semua bangkit berdiri. Musik kakak. Yo, yang udah siap semua tepuk tangan. Siapa di sini laskar-laskarnya Kristus? Yang laskarnya Kristus, nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan lupa pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Dari awal lagi. Saya
percaya. Pemenang-pemenang Tuhan Yesus, angkat tangan kalian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi dengan semangat, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Roh Kudus turun. Haleluya. Sorakan ya. Adik-adik sorakan 3 kali ya. Sambil lompat sorakan haleluya. Oke? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Mari adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau meninggikan Tuhan Yesus. Yes, God. Tuhan, aku rindu. Biar kami merindukan Engkau, Tuhan. Aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang rindu Engkau, Tuhan. Menyenangkan Engkau dengan pujian. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir menjamah, memeluk setiap anak-anak kesayangan-Mu, Tuhan Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari adik-adik di rumah lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Aku siap. Penuhi dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan
saat ini Tuhan Yesus, peluk anak-anakmu ya Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari adik-adik mulai sembah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Biar pengurapan-Mu mengalir buat anak-anak kesayangan-Mu yang menyembah Tuhan Yesus. Shandarara. Lawat penuhi jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Shandarara. Inilah generasi anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembah Dia. Oh, Raba Shandaradamo. Shandaraba. Ku rindukan Kau hadir. Peluk anak-anak-Mu. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan Yesus. Ku rindukan Engkau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Engkau. Ku rindukan jamah lebih lagi Tuhan Yesus. Jamah anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Jamah Roh Kudus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Mari adik-adik bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan Yesus. Shandaradamoraba. Datangi setiap anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Peluk dan lawat lebih lagi Tuhan Yesus. Shandaradaba. Mari adik-adik terus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Shandaradamoraba. Shandaradamoraba. Shandaraba. Haleluya. Ramo. Shandaraba. Oh, Ramo Shanda. Shandaraba. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Kami muliakan Tuhan Yesus. Kami tinggikan Tuhan Yesus. Kaulah yang disembah. Mari adik-adik sambil angkat kedua tangan katakan, ku nyanyi Hosana bagi Tuhan Yesus yang kudus, bagi
Teman-teman, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau masih menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang kuat, agar menjadi bangsa yang semakin maju ya Tuhan. Engkau berkati juga Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, berikan mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan agar bisa menangani masalah-masalah yang ada di negara kami ya Tuhan. Kau berkati juga mereka agar bisa membuat negara ini semakin maju lagi ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan agar sehat selalu. Berkati juga generasi Yeremia ya Tuhan Yesus. Berkati mereka agar mereka bisa memenangkan banyak sekali jiwa ya Tuhan Yesus kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat terjadi sekarang juga di Indonesia. Semua pemerintahan, semua masyarakat terpenuhi oleh segala Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waduh, ada apa nih ribut-ribut? Kenapa banyak yang angkat tangan dan juga bilang ini aku utuslah aku? Kayaknya kakak pernah baca kata-kata itu di Alkitab. Ada di mana ya? Sebentar, kakak cari dulu ya. Ketemu. Ternyata itu adalah perkataan Nabi Yesaya ketika ia mendapatkan panggilan Allah. Tapi gimana ya ceritanya? Kenapa Yesaya berani tunjuk tangan? Sebelum kita cari tahu ceritanya, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuntun kami dan berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biar firman yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau kakak baca di Alkitab, ceritanya begini. Yesaya sedang menyembah Allah di bait Allah. Ketika dia mendapatkan visi, Yesaya melihat Allah duduk di atas tatanya. Ujung jubah Allah memenuhi bait suci. Para serafim makhluk surgawi berdiri di atasnya. Mereka masing-masing memiliki 6 sayap dan mereka berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Allah semesta alam. Yesaya berada di hadirat Allah. Dia berkata, celakalah aku berdosa, aku tidak pantas berada di hadirat Allah yang agung dan suci. Kemudian, salah satu serafim terbang mendapatkan Yesaya. Dia menyentuh mulut Yesaya dengan bara api dari mezbah dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian Yesaya mendengar suara Allah. Siapa yang harus saya kirim? Siapa yang akan pergi untuk aku? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Kemudian Allah menjawab, pergilah. Yesaya memberitahu orang-orang Yehuda tentang rencana Allah. Allah akan mengirim orang-orang pergi menjauh dari Yehuda. Tapi dia akan membawa beberapa orang kembali. Orang-orang ini merupakan bagian dari keluarga Abraham. Allah akan menepati janjinya kepada Abraham melalui mereka. Yesaya menjelaskan bahwa Yesus akan datang, seseorang yang akan menjadi juru selamat Israel.
Yesus akan menjadi hamba yang menderita dan menjadi korban untuk menyelamatkan orang dari dosa. Yesaya mengatakan tidak akan ada yang istimewa tentang pelayanan Tuhan Yesus. Tidak ada yang memperhatikannya. Orang-orang bahkan tidak akan menyukai dia, kata Yesaya. Kita akan melihat dia dan berpaling. Kita akan memandang rendah dia dan tidak akan peduli tentang dia. Tetapi tidak ada yang akan menghentikan Tuhan Yesus dari melakukan rencana Allah. Dia akan membawa penyakit dan rasa sakit kita. Kita sudah tidak taat dengan Allah dan tersesat seperti domba yang hilang. Tetapi alih-alih menghukum kita, Allah akan menghukumnya. Ini semua adalah rencana Allah. Selama ini Tuhan Yesus yang menderita akan menyerahkan nyawanya sebagai korban penghapus dosa dan memberikan kehidupan kepada banyak orang. Dia akan menghapus kesalahan mereka dan mereka akan menjadi orang benar karena dibenarkan. Dan beginilah cara Allah membuktikan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus berhasil. Dia tidak akan tetap mati, Allah akan menghidupkannya kembali. Yesaya berkata bahwa ketika rencana Allah terjadi, Yesus akan melihat semua kebaikan yang akan datang dari penderitaannya, dan dia akan senang bahwa dia menderita. Kemudian, Allah akan memberikan kehormatan besar. Allah merencanakan selama ini bahwa Yesus akan mati di kayu salib untuk dosa kita. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menulis bahwa ini akan terjadi. Tuhan Yesus adalah hamba yang menderita, agar mereka yang percaya kepadanya akan diampuni. Oh, begitu ceritanya. Kenapa Yesaya tunjuk tangan? Yesaya tunjuk tangan karena waktu itu Tuhan bertanya, siapa yang mau diutus? Terus kenapa dia berani untuk tunjuk tangan ya? Awalnya Yesaya merasa dirinya berdosa. Dari cerita yang tadi, ada serafim yang memberikan bara api pada mulut Yesaya, sehingga saat itu dosa-dosa Yesaya sudah diampuni. Karena itu Yesaya jadi berani untuk tunjuk tangan. Jadi Yesaya berani tunjuk tangan karena dia mau dipakai sama Tuhan. Dia mau menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar baik, yaitu berita tentang kelahiran Yesus. Bahwa akan lahir seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Kita juga bisa seperti Nabi Yesaya loh, yaitu menjadi messenger di era Pentakosta ketiga ini. Kalau seandainya kita ada di posisi Nabi Yesaya, kita berani gak tunjuk tangan? Harusnya berani, karena dari cerita yang tadi Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya, saat kita percaya sama Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Sama seperti Nabi Yesaya yang dosanya juga sudah diampuni. Tapi nggak cuma itu aja. Selain menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar baik, Nabi Yesaya hidup kudus agar dia bisa menjadi teladan. Begitu juga dengan kita nih. Kalau kita mau menjadi alatnya Tuhan, artinya kita juga harus menjaga hidup kudus. Kenapa sih hidup kudus itu penting? Karena dengan hidup kudus, kita bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memberitakan tentang Tuhan Yesus, gak akan ada yang ngejek-ngejek atau ngebully kita dan bilang kalau kita ini anak nakal. Jadi, apa yang kita perkatakan dan perbuatan kita itu sama. Kita memberitakan firman Tuhan dan menjadi teladan karena kita sudah melakukan firman Tuhan itu. Nah, adik-adik mau gak menjadi seperti Nabi Yesaya? Mau dipakai sama Tuhan dan menjaga hidup kudus? Yang mau, yuk kita angkat tangannya. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Tanda kami mau dipakai sebagai messenger di era Pentakosta ketiga ini. Kami juga mau menjaga hidup kami. Kami mau hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau jadi berbeda dengan dunia ini. Kami mau belajar agar apa yang kami katakan dan kami lakukan semuanya seturut dengan firman-Mu. Roh Kudus, pimpin dan sertai kami ya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai
Sampai sini dulu ya firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan pergi kemana-mana dulu ya. God bless you. Hello, good morning. How are you? Are you okay? Wow, that sounds great. Do you know, children, today we're going to do about our creative activity. And do you know, today we're going to make a flower art. Get ready? Okay, children, now we're going to do about our creative activity. It's about making a flower art. We have to paper 2 purple paper, 1 stick, and leaves, and scissors and glue. So the first step, we have to fold the paper like this. Fold the paper like this, and we have to cut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and again cut with the scissors. Be careful when you cut the paper. And what's next? Yes, it's time to give the glue to the stick, or you may use masking tape or everything that you have at home. And it's time to roll it. Okay, I know you can do it, children. Roll it nicely. Be careful. And like this. Okay, and give the glue again, or masking tape, or everything that you have at home. Like this, and roll it again. Become like this. Okay, and press to the top. And what's next? Yes, give the glue, or maybe masking tape, everything that you have at home. Paste it nicely and neatly, and press to the top like this. Can you see, right? And
Yes, don't forget to give the glue or masking tape again. Here. So we can paste the leaf here, one here, and one here. And can you see? It's done. Wow, do you like it? I know you can do it at home. Thank you, children, for attention.